Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penetapan core values ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga menjadi fondasi untuk budaya kita menuju ASN yang profesional. Saya Ayu. Saya Raffi. Saya Mika. Saya sini. Dan kami dari kelompok 3. Bicara tentang berakhlak, berikut adalah role model tokoh inspiratif yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai core values berakhlak. Beliau adalah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penasaran seperti apa penjelasannya? Tonton videonya sampai habis ya. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani selalu memberikan penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil melalui kuliah umum di kampus-kampus atau sesi talk show dalam rangka membagikan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki sebagai bentuk pelayanan kepada publik. Selain itu, beliau juga selalu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya. Hal tersebut dibuktikan dengan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kementerian Keuangan. Akuntabel. Selaku Menteri Keuangan, beliau turut memaparkan sejumlah indikator kinerja utama Kementerian Keuangan, yakni penerimaan perpajakan, yield surat berharga negara, hingga dwelling time menunjukkan kinerja optimal. Beliau juga turut menyebutkan nilai kinerja dari anggaran Kemenkeu dan kinerja-kinerja Kemenkeu lainnya. Kompeten. Selama pandemi COVID-19, Ibu Sri Mulyani berperan dalam kinerja perekonomian Indonesia yang masih positif. Beliau mencatat pada Januari sampai November 2022 terdapat tren surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar 50,59 miliar atau lebih besar dari tahun lalu. Nilai selanjutnya yaitu harmonis. Ibu Sri Mulyani mengimplementasikan nilai harmonis yang ditunjukkan dengan penyampaian permintaan maaf dan menyesalkan kejadian yang dialami kepada keluarga korban penganiayaan oleh anak mantan pejabat pajak. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa ketika beliau melihat korban, hatinya merasa hancur. Sebelumnya, sifat harmonis Ibu Sri Mulyani juga terlihat ketika beliau mendatangi rumah sakit korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada tahun 2018 lalu. Nilai berikutnya yaitu loyal. Sebelum kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menduduki jabatan penting di Bank Dunia, yaitu sebagai Direktur Pelaksana. Beliau tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tersebut. Namun, saat Presiden memanggil Ibu Sri Mulyani untuk pulang dan mengabdi untuk negeri, beliau memutuskan untuk meninggalkan jabatan tersebut dan kembali ke Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki sifat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif berasal dari kata adaptasi yang berarti suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Pada nilai kali ini, Ibu Sri Mulyani menerapkannya pada saat pandemi COVID-19 melanda. Pada waktu itu, Ibu Sri Mulyani menerapkan 3 strategi, yaitu meliputi intervensi kesehatan, upaya pemulihan sosial ekonomi, hingga reformasi di tingkat struktural. Strategi tersebut untuk melindungi perekonomian kita, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia dan kita tidak terdampak pandemi dari sisi perekonomian. Nilai selanjutnya yaitu kolaboratif. Kolaboratif dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Nah, pada nilai kali ini diterapkan oleh Ibu Sri Mulyani dengan adanya G20 Summit, yaitu di mana G20 ini bertujuan untuk memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. G20 ini sendiri diikuti oleh banyak negara dari seluruh dunia. Melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa,
menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi akan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.